Selamat datang di Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Pusat Pengembangan Kader ASN adalah salah satu unit di bawah Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. Pusat Pengembangan Kader ASN mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kader ASN, melaksanakan sistem pengembangan percepatan karir ASN, dan pengembangan karakter ASN. Selanjutnya, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara mempunyai 9 fungsi. Yang pertama, penyiapan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi kader ASN. Yang kedua, pelaksanaan penjaminan standar kualitas mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan pengembangan kader ASN. Yang keempat, pelaksanaan sistem pengembangan percepatan karir ASN dan pengembangan karakter ASN. Kelima, penyiapan rencana dan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan karakter ASN. Yang keenam, penyiapan penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN. Yang ketujuh, pelaksanaan penyiapan dan evaluasi bahan ajaran pengembangan kompetensi kader ASN. Yang kedelapan, pemantauan, analis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi dasar ASN. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan pusat. Pusat Pengembangan Kader ASN menerapkan 6 area perubahan, yaitu pertama, perubahan dengan pembentukan tim kerja, manajemen perubahan dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, manajemen perubahan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kedua, penataan tata laksana dengan prosedur operasional tetap atau disingkat SOP, kegiatan utama penerapan e-office. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, penataan sistem manajemen SDM dengan pola mutase internal, penataan sistem manajemen SDM dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penataan sistem manajemen SDM dengan penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin kode etik atau kode perilaku pegawai, sistem informasi kepegawaian. Keempat, penguatan akuntabilitas dengan keterlibatan pimpinan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan dengan pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan dan penanganan pengaduan masyarakat. Yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima. Penerapan Employee of the Month, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Aparatur sipil negara terus bertumbuh, berkinerja tinggi dan bertalenta demi masa depan Indonesia emas. Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara terus menggiring aparatur sipil negara milenial agar berkarakter hingga dapat menjawab tuntunan kebutuhan publik kini dan masa depan. Terima kasih.